Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kamis 6 Agustus 2020 kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran pada pelajaran tematik. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalani pembelajaran daring hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk saja pada pembelajaran hari ini, yaitu pada materi subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan cara merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Nah, di sini kita akan mempelajari nih tentang perkembangbiakan tumbuhan atau tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Seperti yang sudah kita pelajari di subtema sebelumnya ya. Ada pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan. Nah, tanaman pun sama, dia mengalami pertumbuhan. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan pada tanaman atau tumbuhan ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas, umbi atau spora. Perkembangbiakan contoh dari biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Contoh dari tunas adalah pisang, bambu, dan cocor bebek. Ini perkembangbiakan ya, contoh perkembangbiakan dengan biji. Contohnya itu pohon mangga, jeruk, dan semangka. Dan perkembangbiakan dengan tunas, contohnya itu ada pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Selanjutnya yang spora. Spora itu contohnya adalah tanaman paku-pakuan. Nah, tadi kan selain alami, pertumbuhan tanaman atau tumbuhan juga perkembangbiakannya dengan cara buatan. Bisa dengan cara buatan. Buatan itu apa? Dengan bantuan manusia. Contohnya pencangkokan. Nah, di sini nanti kita bahas ya. 148. Ya, nanti coba ntar kalian sambil lihat nih, sambil buka bukunya nih. Di halaman 148 ada langkah-langkah nih. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, dilihat nih. Bagian-bagian biji nih. Ada selimut biji nih yang bagian luar. Nih yang bagian luar ini ada selimut biji nih. Terus ada embrio, calon tumbuhan baru nih yang kuning ini nih. Terus ada yang namanya kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru nih. Yang ini nih kotiledon. Nah, biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran terhadap perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, kita bisa dilihat nih siklusnya nih. Dari mulai biji, tunas nih, sudah mulai tumbuh, sampai
tanaman itu menjadi tumbuh dewasa atau berbuah nih terakhir. Nih tahap-tahapannya ya, dari biji. Dari biji sudah mulai tumbuh tunasnya ya. Selanjutnya sampai dia berbuah. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan. Nah, tadi kan dengan biji, sekarang dengan tunas. Dilihat, selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga yang tumbuh di daun induknya. Contohnya itu tanaman cocor bebek. Nah, tanaman cocor bebek itu bertunasnya itu di daunnya. Nanti nih ada contoh gambarnya. Nah, contoh dari tunas itu ada daun cocor bebek, pohon pisang, dan pohon bambu. Nah, ini contoh-contoh dari tunas nih. Ada pohon pisang. Nih, kita lihat nih cocor bebek nih. Cocor bebek itu di pinggir-pinggir sininya nih, dilihat nih. Di pinggir-pinggirnya tuh ada ya, kalian bisa lihat gambarnya ya. Selanjutnya ada pohon bambu. Pohon bambu juga bertunas. Bambu dan pisang itu tunas anakannya itu dia berada di dekatnya. Ya, tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dia itu ada di sekitar induknya. Kalau kamu pernah melihat pohon pisang, biasanya ada tuh yang kecil di pinggirannya, di bawah itu, tapi dia tetap dekat induknya, sama kayak pohon bambu. Nah, kalau cocor bebek, dia ada di pinggir-pinggiran daunnya tuh. Nah, kalau bambu ada di sama kayak daun pisang ya. Nah, bambu pun banyak kegunaannya ya. Bambu itu bisa digunakan untuk membuat bangku, dan bisa juga nih digunakan untuk bermain. Ada di halaman 158. Nanti kamu baca ya, dilihat permainannya tuh. Bisa langkah-langkah permainannya bisa dilihat sama kamu nanti ya, dibaca ya. Selanjutnya, bunga nasional. Apa sih itu bunga nasional? Nah, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contoh, di negara Belanda. Negara Belanda itu terkenal dengan bunga tulip. Ada lagi bunga mawar. Bunga mawar daerah Inggris. Selanjutnya Indonesia. Nah, dilihat. Indonesia itu juga sama, memiliki karakteristik bunga nasional nih, makanya disebut bunga nasional. Nah, Indonesia itu memiliki 3 bunga. Nah, bunga ini biasa juga disebut puspa. Biasa disebut puspa. Nah, lihat. Melati. Yang nih. Bunga melati disebut puspa bangsa. Selanjutnya ada bunga anggrek bulan. Anggrek bulan disebut puspa pesona. Nah, selanjutnya ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Nah, Indonesia itu memiliki 3 bunga nasional, ya ini. Bunga melati, bunga anggrek bulan, dan bunga rafflesia yang masing-masing mempunyai sebutan. Puspa bangsa oleh melati, puspa pesona anggrek bulan, puspa langka Rafflesia arnoldi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Tadi kan sudah dibahas dengan biji ya, sekarang dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Nah, yang pertama itu ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar. Nah,
Umbi batang contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya bawang dan bunga bakung. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar contohnya adalah wortel dan singkong. Nah, dari sini selanjutnya tumbuhan dengan spora. Tadi kan sudah biji, umbi, sekarang spora nih ya. Nah, lihat. Spora adalah sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Nah, spora berfungsi sebagai alat persebaran, mirip dengan biji. Bentuk spora itu sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata, tapi menggunakan alat bantu mikroskop. Contoh dari spora perkembangbiakan tumbuhan secara spora adalah jamur, lumut, paku-pakuan. Ini ada contohnya, gambarnya. Nah, spora ini bentuknya seperti biji, tapi dia sangat halus. Jadi dia dapat diterbangkan oleh angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke daun-daun ini nih, ya. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan. Tadi kan kita sudah bahas tuh yang alami. Sekarang kita lanjut ke yang buatan. Nah, yang buatan itu lihat. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Yang tadi Ibu Guru jelaskan di awal. Ada yang pertama mencangkok, setek, dan menempel nih. Perkembangbiakan buatan bisa dilakukan dengan 3 cara, mencangkok, setek, dan menempel. Selanjutnya kita masuk itu. Nah, dilihat. Di sini kalian bisa setelah pembelajaran ini boleh kalian bisa menyediakan tempat wadah yang berisi 10 kacang. Atau enggak gundu atau enggak apapun lah. Kalian bisa gunakan apapun. Contohnya ya. Nah, di sini kalian sediakan 2 wadah. Masing-masing kalian keluarkan satu persatu. Di sini ada konsep pembagian. Konsep pembagian bisa di sini ada contoh 10 dibagi 2. Nah, jadi kalian sediakan wadah, kacang boleh, gundu boleh, satu tempat ya 10. Jadi tempatnya ada 3 ya, satu isinya 10, yang satu masih kosong tuh 2 wadahnya tuh. Nah, kalian keluarkan satu persatu tuh sampai isi wadahnya habis. Ya. Nah, sampai isi wadahnya habis bisa terlihat nih masing-masing dari tempat wadahnya nih 5 dan 5. Kalimat matematikanya bisa diuraikan seperti ini nih. 10 dikurang 2, 8. Sampai dengan 2 dikurang 2, 0. Jadi 8 dikurang 2, 6 dikurang 2, 4 dikurang 2, sampai 2 dikurang 2. Atau bisa juga ditulis seperti ini nih. Lihat. Nah, 10 dikurang 2. Nah, 2-nya ada 5 nih. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi seperti itu tadi sama tuh, dikurang 8, dikurang 6, 6 dikurang 2, 4 dikurang 2, sampai hasilnya 0. 10 dikurang 2 hasilnya 8. Ya, sampai dia hasilnya 0. 0 ditaruh di akhir. Berarti 10 dibagi 2 adalah 5. Yang tadi nih 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 2, 4. 4 dikurang 2, 2. 2 dikurang 2, 0. 0 taruh terakhir. Nah, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, bisa pakai konsep ini nih ya.
Berarti kan ini masing-masing udah dapat nih 5. Berarti kan 10 dibagi 2 itu 5. Ini pembagian, konsep pembagian, dan pembagiannya bilangan yang kecil ya. Kalau bilangan besar bagaimana? Nah, kalau bilangan besar seperti ini. Cara mengerjakan pembagian bilangan besar. Nih, misalkan ada contoh 141 dibagi 3. Nah, dilihat. 141 dibagi 3. Penjabarannya seperti ini. Nah, 14 dibagi 3 sama dengan, dilihat. Kayak tadi penjabarannya nih ya. 14 kurang 3 kurang 3. Nah, dicoret-coret nih. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi 14 kurang 3, 11. 11 dikurang 3, 8. 8 kurang 3, 5. 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, bisa dilihat nih. Berarti hasilnya adalah 4. Dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya 14 dibagi 3 adalah 4. Nah, selanjutnya caranya bagaimana? Selanjutnya caranya dikali. Dari sini 14 bagi 4. Nah, dia taruh di atas hasilnya dikalikan lagi sama pembaginya nih. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, 12 itu diletakkan di urutan paling depan ya. Selanjutnya 14 dikurang 12 adalah hasilnya 2. Nah, habis dari pembagian sini 4 dikali, selanjutnya taruh hasilnya di sini dan hasilnya dikurang. 14 dikurang 2 adalah 2. Nah, 2 dibagi 3 kan nggak bisa ya. Orang dia punya duit 2 doang, dibagi ke 3 nggak bisa kan. Dibagi ke 3 orang ada yang nggak dapat. Misalkan dikasih satu, nggak ada yang nggak dapat 1. Berarti nggak bisa ya. Selanjutnya bisa kamu turunkan nih di sini nih angka 1 di belakang diturunkan ke bawah. Nah, jadi 21. Nah, 21 caranya seperti awal lagi. 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 adalah 7. Nah, 7 dikali 3 adalah 21. 21 dikurang 21 adalah 0. Nah, pembagian itu harus habis dibagi 0 begini ya. Di kelas 3 dikasih bilangannya pasti yang habis dibagi 0. Nanti kamu di kelas 5, 6 itu bisa aja hasilnya koma-komaan. Tapi untuk di kelas 3 hanya diberikan soal yang bilangannya genap, maksudnya udah habis dibagi, nggak ada sisa ya, untuk mematenkan operasi hitung kalian di kelas 3 ini ya. Selanjutnya berarti hasilnya adalah 141 dibagi 3 sama dengan 47. Nah, di sini kalian paham ya. Jadi awalnya itu dimulai dari depan sini ya. 14 dibagi 3 sama dengan 4. Sebenarnya awalnya itu dari 1 nih, dari angka depan ini nih. 1 dibagi 3 kan nggak bisa, berarti 14. 14 dibagi 3 adalah 4. Kalau di sini nilainya bisa aja di depan ini bukan 141, misalkan 341. Nah, ini kan bisa ya. Nah, kalian paham ya sampai sini ya. Nanti Ibu Guru jelaskan kembali di mapel matematikanya secara rinci ya. Kita murojaah lagi tentang pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Sampai sini dulu ya pembelajaran tematik hari ini. Next kita masuk tema 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.